Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Syarafina dengan NPM 14, Muhammad Azanjani dengan NPM 70, Lutfi Wibowo dengan NPM 76, dan Muhammad Fatur Rohim dengan NPM 208 akan mempresentasikan tentang agility dan pemimpin perubahan fundamental. Ada ungkapan yang berbunyi, 100 kambing yang dipimpin oleh seekor singa akan jauh lebih berbahaya ketimbang 100 singa yang dipimpin oleh seekor kambing. Di sini kita akan membahas mengenai hal tersebut. Agility berbicara mengenai kepemimpinan perubahan setangkas singa. Pengertian dari agility adalah sebuah kapabilitas yang dibangun secara terus-menerus agar kelak organisasi kita mampu merespon perubahan dengan tangkas, efektif, tepat waktu, dan berkelanjutan. Agility juga disebut dengan dynamic capability, kualitas pengendusan yang cepat terhadap ancaman dan kesempatan dan kemampuan berubah dalam menata resource base. Bisnis agility sangat ditentukan oleh personal agility, sebuah hal yang sangat mendasar yang melingkupi kemampuan internal untuk memiliki ketangkasan, kecepatan, dan ketelitian. Agility yang dimaksud di sini adalah unsur manusia dengan mental pemenang. Dalam kondisi bangsa kita yang seperti ini, kita dituntut untuk memiliki kepemimpinan yang gesit dan cepat dalam pengambilan keputusan. Seperti yang kita ketahui, karakter singa merupakan karakter pemimpin yang fokus, berkarakter, gesit, dan berani berjuang. Leadership yang dimiliki singa inilah leadership yang bukan cuma sekedar dibentuk oleh pengetahuan, melainkan juga memori-memori otot atau melin yang gesit dan kuat. Melin adalah unsur pembentuk agility atau ketangkasan, kecepatan gerak, dan eksekusi. Melin menjadi kekuatan perubahan yang mengajak kita untuk mengenal lebih dalam mengenai perbedaan brain memory dan muscle memory. Brain memory terbentuk dari pengetahuan, sedangkan muscle memory adalah memori yang terbentuk karena latihan. Yang dilakukan pengguna brain memory adalah menghafal jurus-jurus dan mengurai filosofi yang ada di dalam masing-masing jurus. Ketika lawan menyerang dengan kaki, maka otak akan juga berpikir bagaimana cara untuk mengantisipasinya. Sedangkan pengguna muscle memory berlatih, sehingga ketika terjadi serangan, dia akan melakukan gerakan refleks untuk menangkis serangan berdasarkan gerakan yang sudah dipelajari. Kelebihan dan kekurangan masing-masing memori ini akan menjadi baik jika kita memiliki keduanya. Yang selanjutnya, dimensi dari personal agility. Dari dimensi personal agility terdiri atas 3 macam, yaitu yang pertama, intellectual agility. Intellectual agility ini berupa pengetahuan yang relevan dengan bidang yang ditekuni dan dikerjakan. Keterampilan dalam berpikir analisis dan kritis. Rasa ingin mencoba dan kesungguhan untuk belajar. Pada dimensi intelektual, tentu saja kita harus memperkaya diri kita dengan berbagai pengetahuan. Memperkaya pengetahuan itu sifatnya luas. Yang kedua, emotional agility. Emotional agility ini berupa pengendalian energi dan emosi yang dimiliki, keoptimisan dalam bertindak, kemampuan dalam beradaptasi, toleransi terhadap ketidakpastian, komitmen terhadap apa yang dilakukan, disiplin diri, motivasi menghadapi tantangan, dan kemauan untuk bekerja. Pada dimensi emosional, kita harus mampu mengendalikan emosi dengan baik. Yang terakhir, physical agility. Physical agility lebih mengarah kepada kemampuan fisik dalam mencapai hasil yang maksimal. Bekerja di luar jadwal, konsentrasi selama bekerja, dan toleransi terhadap hal yang biasa dan kemonotonan.
Pada dimensi fisik, tentu saja kita harus mempunyai fisik yang kuat. Yang selanjutnya, memimpin perubahan fundamental. Perubahan fundamental di sini merupakan perubahan yang mendasar, yang menyangkut prinsip-prinsip sehingga mempunyai dampak yang besar dan luas terhadap organisasi. Selanjutnya adalah pendekatan untuk memimpin perubahan secara efektif. Untuk memimpin perubahan secara efektif, Hussein menyarankan pendekatan yang dinamakan IESR. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, envisioning, yaitu memimpikan. Visi biasanya terinspirasi oleh kenyataan bahwa perubahan itu diperlukan. Variasi yang tidak didefinisikan dengan baik dapat menyebabkan berbagai variasi interpretasi yang dapat mendistorsi implementasi perubahan. Yang kedua, activating atau mengaktifkan, yaitu salah satu tugas setiap pemimpin adalah mengaktifkan pengikut atau suatu tugas untuk memastikan bahwa orang lain di dalam organisasi memahami, mendukung, dan bahkan membagikan visi. Komitmen terhadap visi merupakan persyaratan untuk keberhasilan, terutama di antara orang yang memiliki peran kunci dalam membuat visi menjadi kenyataan. Selanjutnya, supporting atau mendukung, yaitu memberikan inspirasi kepada mereka untuk melakukan lebih baik daripada yang mungkin mereka capai, dan memberikan dukungan moral yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Untuk mencapai hal tersebut, pemimpin harus mempunyai empati yang kuat dengan orang yang akan diberinspirasi dan membayangkan melihat suatu dari sudut pandang mereka. Diperlukan saling pengertian antara kapabilitas saat ini dengan potensinya. Seorang pemimpin perubahan juga harus bersikap jujur dan dapat dipercaya. Apabila seorang pemimpin ingin dipercaya oleh bawahannya, dia harus bersedia memberikan kepercayaan kepada bawahannya, sambil memberikan dukungan, membantu bawahan mencapai tujuan baru. Pemimpin harus dapat mengenal masalah yang dihadapi orang, tanpa pernah ragu bahwa orang tersebut akan berhasil. Yang selanjutnya yaitu implementing atau melaksanakan. Rencana rinci dan jadwal yang harus diselesaikan untuk menjadikan visi menjadi kenyataan. Instrumennya akan beragam tergantung pada sifat perubahannya dan jangka waktu yang tersedia untuk mencapainya. Dalam mencapainya tetapi terdapat beberapa alasan dasar tetapnya, yaitu yang pertama memastikan bahwa semua konsekuensi perubahan dapat dimengerti, yang kedua mengidentifikasi semua tindakan, yang ketiga membagikan tanggung jawab, yang keempat membangun prioritas berbagai tindakan, terutama apabila proses tidak dapat dilakukan pada waktunya, yang kelima mengusahakan anggaran yang diperlukan, yang keenam menetapkan tim dan struktur yang diperlukan, yang ketujuh membagikan hak sumber daya manusia terhadap tugas, yang kedelapan menetapkan tujuan untuk program perubahan, dan yang terakhir mempertimbangkan kebijakan yang diperlukan. Yang selanjutnya ensuring atau memastikan. Beberapa bersifat memastikan bahwa implementasi telah dilakukan sesuai dengan rencana, dan apabila terdapat deviasi, apakah telah dilakukan koreksi sebagaimana seharusnya. Ensuring juga memastikan apakah hasil yang diinginkan telah dapat dicapai. Dan yang terakhir, recognizing atau mengenal. Memberikan pengakuan kepada mereka yang terlibat dalam proses perubahan. Pengakuan dapat bersifat positif atau negatif dan harus digunakan untuk memperkuat perubahan dan memastikan bahwa hambatan terhadap kemajuan disingkirkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.